Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam dan media sosial. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial, dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Penggunaan media sosial saat ini rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit sehari untuk mengakses media sosial. Dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 170 juta. Artinya, jumlah pengguna media sosial di Indonesia setara dengan 61,8% dari total populasi pada Januari 2021. Angka ini juga meningkat 10 juta atau sekitar 6,3% dibandingkan tahun lalu. Pengaruh media sosial terhadap gaya hidup seseorang memiliki dampak negatif dan dampak positif. Berikut merupakan dampak positif dari pengaruh media sosial terhadap gaya hidup seseorang. Yang pertama yaitu memudahkan penyebaran informasi, kemudian menjadi tempat promosi yang baik dan murah, kemudian ada dapat memperluas jaringan pertemanan, menjadi media komunikasi yang mudah, tempat untuk mencari informasi yang bermanfaat, kemudian tempat untuk berbagi pengalaman. Dan adapun dampak negatif dari penggunaan media sosial terhadap gaya hidup seseorang adalah yang pertama, munculnya sifat konsumtif dan individualis. Kemudian menjadi kurang peka terhadap lingkungan sekitar, menginginkan segala sesuatu didapatkan secara instan. Kemudian ada mengganggu kehidupan dan komunikasi keluarga. Tidak semua pengguna media sosial bersifat sopan juga. Adanya resiko bahaya penipuan dan kejahatan. Kemudian ada dapat mengganggu kegiatan belajar remaja dan lain-lain. Kemudian ada pengaruh media sosial terhadap perilaku keagamaan. Kemajuan atau perkembangan globalisasi dan ilmu pengetahuan serta teknologi sekarang ini berdampak pada minimnya asupan rohani yang dibutuhkan oleh anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang ini akrab dengan media sosial ataupun gadgetnya, sehingga membuat ia semakin jauh dari masjid dan nilai-nilai agama mereka berkurang. Namun, di sisi lain, jika kita dapat memanfaatkan media sosial dengan baik, media sosial dapat digunakan sebagai media dakwah yang efektif dengan memperhatikan beberapa hal. Jangan sampai karena kita asyik menggunakan media sosial untuk berdakwah, kita malah lupa membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pula pengaruh media sosial terhadap tingkat sosialisasi masyarakat atau fenomena sosial. Yang pertama yaitu antisosial. Jadi terkadang tuh orang terlalu sibuk dengan gadgetnya, dia terlalu asik bermain di dunia maya sehingga dia cenderung antisosial, dia cenderung tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian penggunaan media sosial zaman sekarang semakin disalahartikan. Contohnya, mereka menganggap media sosial bisa mengganti pengalaman sosial yang lebih nyata karena semakin banyak waktu yang dihabiskan seseorang di dunia maya, semakin sedikit waktu pula yang mereka lakukan untuk interaksi di dunia nyata. Penggunaan media sosial memberikan dampak kurang baik pada tingkat sosialisasi masyarakat, khususnya komunikasi di dalam sebuah keluarga. Komunikasi antara orang tua dan anak di era teknologi informasi tidak hanya bergantung pada komunikasi interpersonal yang dilakukan orang tua terhadap anak. Fenomena antisosial pada anak dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Etika bermedia
sosial dalam perspektif Islam diantaranya adalah yang pertama, satu, tabayun atau cek dan recheck. Telah disebutkan panduan bagaimana etika serta tata cara menyikapi sebuah berita yang kita terima dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Yang kedua yaitu haram menebar fitnah, kebencian, dan lainnya. Dalam Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 mengenai hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, tercantum dalam 5 poin larangan menggunakan media sosial, yaitu yang pertama, melakukan hibah, fitnah, namimah atau adu domba, dan menyebarkan permusuhan. Yang kedua, dilarang melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan berdasarkan suku, ras, atau antara golongan. Yang ketiga yaitu menyebarkan hoaks serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik. 4. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala yang terlarang secara syar'i. Kemudian yang terakhir yaitu menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat atau waktunya. Kemudian yang ketiga yaitu menjamin dan mengatur kebebasan ekspresi. Jadi tidak hanya negara yang menjamin kebebasan berekspresi, Islam pun demikian. Namun haruslah dalam koridor tanggung jawab seperti yang tercantum di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang meminta agar setiap umat manusia membela apa yang baik dan benar dengan pembatasan atau pengendalian hukum dan moral terhadap kebebasan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.